Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita juga berdoa memohon kepada Allah agar negara Indonesia aman dan damai, dan semoga wabah COVID-19 cepat segera berlalu. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar bersama mata pelajaran fikih kelas 7. Adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pengertian sholat 5 waktu. 2. Dalil sholat 5 waktu. Dan yang ketiga, rukun dan syarat sholat 5 waktu. Pengertian sholat 5 waktu. Menurut bahasa, sholat artinya berdoa. Sedangkan menurut istilah, sholat merupakan ibadah yang tersusun dari beberapa perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Hukum sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu hukumnya adalah wajib. Artinya, apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan maka akan mendapat dosa. Dalil sholat 5 waktu. Wa aqimus sholata wa atus zakah. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 110. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimus sholata wa atus zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Awwala ma yuhasabu alaihil abdu yawmal qiyamah as-sholatu fa in sholahat sholaha sa'iru amalihi wa in fasadat sa'iru amalihi. Amal yang pertama kali akan dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka akan dinilai baik semua amalnya yang lain. Dan jika sholatnya rusak, maka akan dinilai jeleklah semua amalnya yang lain. Hadis riwayat At-Tabrani. Syarat wajib sholat 5 waktu. Yang pertama, beragama Islam. Orang yang bukan Islam tidak diwajibkan mengerjakan sholat. 2. Berakal sehat. Orang yang tidak berakal seperti pingsan dan gila tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. 3. Balik. Balik bagi perempuan dimulai sejak haid dan bagi laki-laki dimulai sejak mimpi basah. 4. Telah sampai dakwah kepadanya. Orang yang belum pernah menerima ajakan atau perintah tentang ajaran Rasulullah SAW tidak dituntut dengan hukum untuk melaksanakan ibadah. 5. Melihat atau mendengar. Melihat atau mendengar menjadi syarat wajib mengerjakan sholat. Orang yang buta dan tuli sejak dilahirkan tidak dituntut dengan hukum untuk melaksanakan ibadah sholat. 6. Jaga atau tidak tidur. Orang yang tidak tidur atau orang yang betul-betul lupa tidak diwajibkan melaksanakan sholat. Apabila seseorang meninggalkan sholat karena tidur atau lupa, maka ia mengerjakan sholat apabila ia bangun atau telah ingat, dan ia tidak berdosa. Syarat sah sholat. Yang pertama, suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. 2. Suci badan, pakaian, dan tempat sholat. 4. Menutup aurat. Aurat laki-laki dari pusar sampai tulang tempurung atau lutut. Sedangkan bagi perempuan, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. 4. Menghadap kiblat. 5. Telah tiba waktu sholat.
Rukun sholat 5 waktu. 1. Niat. Niat maksudnya menyengaja untuk mengerjakan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Berdiri bagi yang mampu. Maksud bagi orang yang tidak mampu berdiri ialah diperbolehkan sholat dengan duduk, dan kalau tidak mampu boleh dengan berbaring, dan apabila tidak mampu lagi boleh dengan terlentang. Kalau tidak mampu maka semampunya, walaupun dengan gerakan isyarat seperti kedipan mata. 3. Takbiratul ihram, diawali dengan mengucapkan Allahu Akbar. 4. Membaca surat Al-Fatihah. 5. Rukuk dengan tumak ninah. 6. Iktidal dengan tumak ninah. 7. Sujud 2 kali dengan tumak ninah. 8. Duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah. 9. Duduk tasyahud akhir. 10. Membaca tasyahud akhir. 11. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. 12. Membaca salam yang pertama, yaitu salam ke kanan. Tertib. Tertib maksudnya mengerjakan sholat secara urut dari niat sampai salam sesuai yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Baiklah anak-anak, setelah Bapak menjelaskan tentang materi sholat, selanjutnya coba kalian kerjakan 5 soal berikut ini. 1. Apa pengertian sholat menurut istilah? 2. Bagaimana hukum sholat 5 waktu? 3. Sebutkan syarat wajib sholat 5 waktu. 4. Sebutkan syarat sah sholat. 5. Apa arti niat dalam sholat? Selamat mengerjakan anak-anak.